Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M Gula Jawa TV dimanapun kalian berada. Tunggu dulu, kalian dapat salam dari aku, salam manis gula Jawa. Di video kali ini saya Hayatul Mursyida dapat kembali menemani kalian semua dalam acara Mari Kejar, Mari Kita Belajar. Dan di video ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Mengapa hal ini dianggap perlu? Yang pertama, tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih banyak warga negara Indonesia yang belum mampu memahami serta menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, masih banyak warga Indonesia yang merasa malu dan gengsi menggunakan bahasa Indonesia, bahkan mereka merasa berbangga diri dengan menggunakan bahasa asing. Sebenarnya tidak menjadi masalah jika memang kita ingin belajar bahasa asing dan bahkan menguasai bahasa asing. Hanya saja jangan sampai mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana yang diserukan oleh Balai Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, adapun upaya untuk kita mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan cara yang pertama dimulai dari diri kita sendiri dengan cara membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari dan mengurangi bahasa gaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hilangkan rasa malu atau gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa harus gengsi? Sedangkan ini adalah bahasa kebanggaan kita semua. Sedangkan orang-orang di luar negeri sana mereka banyak yang tertarik ingin belajar bahasa Indonesia. Mengapa kita harus malu? Yang ketiga, menjadikan lembaga pendidikan berbasis bahasa Indonesia. Misal saat kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, gunakanlah bahasa Indonesia. Kecuali memang mata pelajaran tersebut adalah bahasa asing. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum resmi atau di situasi yang formal. Yang kelima, mengadakan kegiatan atau penyuluhan bahasa Indonesia. Lalu seringkali kita mendengar istilah gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana sih? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah baik yang artinya baik digunakan sesuai pada situasi dan kondisi dan sesuai bersama siapa kita berbicara. Sedangkan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi meski kita menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya, maka bahasa Indonesia itu dianggap benar tetapi tidak baik. Kok seperti itu? Bagaimana bisa? Berikut penjelasannya. Contoh, ketika kita sedang berada di pasar tradisional, kemudian kita ingin belanja atau membeli sayuran. Dan kebetulan penjualnya adalah seorang nenek-nenek yang belum pernah sama sekali sekolah. Dan tentunya kemampuan beliau dalam berbahasa Indonesia hanya sekedarnya saja. Lalu kalian menawarnya dengan begini, "Duhai nenek, berapakah harga sayur ini? Mengapa mahal sekali? Bolehkah kiranya saya menawarnya? Jika tidak boleh, maka saya akan pergi meninggalkan." Nah, bahasa Indonesia seperti itu memang benar bahasa Indonesia yang baku dan sesuai dengan kaidahnya, tetapi tidak sesuai pada tempatnya, tidak sesuai pada siapa kita berbicara, siapa mitra tutur kita.
Maka dalam konteks seperti itu, gunakanlah bahasa Indonesia yang sederhana saja, yang mampu dipahami oleh semua kalangan. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa yang baik dalam artian baik digunakan sesuai pada tempatnya, sesuai bersama siapa kita berbicara, siapa mitra tutur kita. Kemudian benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di Republik ini sangatlah penting. Adapun fungsinya ialah yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua sebagai identitas bangsa. Dan yang ketiga, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang kaya akan budaya, suku, bahasa, maka tentunya bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemersatu kita semua. Nah, demikian video dari saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan sebarkan ke akun media sosial kalian. Serta jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, makan roti rasa durian. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyidah, salam manis gula Jawa.